km terjadi pada 10 Maret 2020 pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa 13 km timur laut dari Kabupaten Sukabumi. BMKG mengimbau pada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang ditandai dengan berguncangnya bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana yang cukup parah bagi wilayah-wilayah yang mengalaminya. Gempa bumi yang besar dapat mengguncang tanah permukaan bumi dengan hebat. Gempa bumi terjadi begitu cepat. Getaran pertama kurang lebih 2 menit dapat menimbulkan kerusakan paling banyak. Gempa bumi yang besar datang tiba-tiba dapat menghancurkan apa saja yang ada di permukaan bumi ini, tidak terkecuali bangunan, pepohonan, binatang, dan juga manusia. Tipe-tipe gempa bumi dan proses terjadinya. Gempa bumi atau seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Menurut para ahli seismologi, terjadinya gempa bumi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Yang pertama, pengertian dan proses terjadinya gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu gempa bumi sebagai akibat letusan gunung berapi. Gunung api yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang mengantarkan permukaan bumi di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh pergerakan magma yang akan keluar dari perut bumi ketika gunung akan meletus. Ketika magma bergerak ke permukaan gunung api, ia akan bergerak dan memecahkan bebatuan gunung api. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya getaran yang cukup kuat dan berkepanjangan sehingga menimbulkan gempa bumi. Kedua, pengertian dan proses terjadinya gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan disebut juga tanah terbang. Gempa ini terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-rongga di bawah tanah seperti daerah kapur yang banyak terdapat sungai atau gua di bawah tanah yang tidak dapat menahan atap gua. Daerah pertambangan yang banyak terdapat rongga-rongga di bawah tanah untuk mengambil bahan tambang. Gempa runtuhan atau tanah terbang ini jarang terjadi. Ketiga, pengertian dan proses terjadinya gempa tektonik. Sampai saat ini, yang dianggap sebagai fenomena alam gempa bumi yang sebenarnya adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya pergeseran antar lempeng-lempeng tektonik yang berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Skala kekuatan gempa bumi. Pada setiap peristiwa gempa bumi yang terjadi, tentu kita pernah mendengar istilah skala Richter. Semakin besar kekuatan gempa atau magnitudo, semakin besar pula kekuatan gempa yang terjadi. Pembagian gempa berdasarkan kedalaman hiposentrum. Di samping skala kekuatan gempa berdasarkan intensitasnya, perlu kita ketahui kekuatan gempa di suatu daerah selain dipengaruhi oleh jaraknya dari pusat gempa di atas itu sendiri dan kedalaman pusat gempa di dalam bumi atau hiposentrum. Makin dangkal hiposentrumnya, makin kuat gempa yang dirasakan di permukaan bumi. Oleh karena itu, berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gempa dangkal dengan kedalaman hiposentrumnya kurang dari 60 km. Yang kedua, gempa menengah dengan kedalaman hiposentrumnya antara 60 sampai 300 km. Ketiga, gempa dalam dengan kedalaman hiposentrumnya lebih dari 300 km. Kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi. Peristiwa bencana alam gempa bumi selalu menimbulkan kerugian, baik berupa kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa. Dari catatan sejarah gempa bumi yang pernah terjadi di seluruh dunia, sejak 4000 tahun yang lalu hingga saat kini, telah memakan korban jiwa lebih dari 13 juta orang. Sedangkan, kerusakan yang umumnya terjadi sebagai gempa bumi antara lain. Yang pertama, kerusakan jalan karena terjadinya keretakan, patah, terpotong, mengalami keamblasan, longsor di pinggir jalan, aspal terkelupas, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kerusakan dan banyaknya korban akibat gempa bumi. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan gempa bumi terjadi karena pusat-pusat kepadatan di perkotaan besar dan daerah industri. Kebanyakan yang terjadi akibat dari besarnya getaran yang menyebabkan runtuhnya bangunan dengan struktur yang lemah. Banyaknya kerusakan dan kerugian akibat gempa juga ditentukan oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, skala atau magnitudo gempa. Kedua, durasi dan kekuatan gempa. Ketiga, jarak dan sumber gempa terhadap perkotaan. 4, kedalaman sumber gempa. 5, kualitas tanah dan bangunan. 6,
lokasi bangunan terhadap perbukitan dan pantai. Upaya dalam mitigasi gempa bumi untuk mengurangi dan meredam korban dan kerugian harta benda akibat fenomena alam yang berasal dari proses geologi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi perlu dilakukan upaya mitigasi. Mitigasi adalah istilah gabungan yang digunakan untuk semua tindakan yang dilakukan sebelum munculnya suatu bencana yang meliputi kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko. Penanggulangan sesudah terjadi bencana gempa bumi. Dalam tahapan penanggulangan bencana, pemulihan merupakan salah satu komponen penting setelah terjadinya bencana. Sesudah bencana terjadi, biasanya korban perlu ditangani dengan cepat. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada tahap pemulihan bencana gempa sebagai berikut. Pertama, melakukan evakuasi dan mendirikan tenda-tenda pengungsian bagi korban. Melakukan penyelamatan, menyediakan bantuan medis, menyediakan MCK, air minum dan makanan, menyediakan pendidikan darurat, dan lain-lainnya.